Kaget. 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 Henshin. Agent masa nggak diperlengkapi sama gadget-gadget yang canggih? Wajib dong. Kalau di film Zetsu, kita dan Baku itu sudah diperkenalkan dengan gadget-gadget ini yang bernama Zetsu Gear Series. Ada di video Transformation Course dan juga Zetsu episode keempat. Ada 3 gear terlihat dan langsung aja, Anu mau review yang ini duluan. Ini dia DX Zetsu kamera guys. Apakah beneran bisa moto? Kita bakal temukan di video kali ini. Jadi ini adalah kamera digital berperforma tinggi, bahkan dapat digunakan dalam mimpi. Jadi dia itu bisa menganalisa gambar yang sudah difoto sama si Baku dan secara ajaib bakalan menguak clue dan beberapa misteri yang ada di gambar tersebut. Dan kita lihat penampakan dari boxnya atau packingnya ini tidak terlalu besar guys ya, cuman segini aja nih, sejengkal pak. Udah begini doang ya. Jadi kita lihat di sini ada penampakan dari Zetsu kameranya, Zetsu Vcam Impact, dan jangan lupa ini yang akan jadi titik kumpul, yaitu kita mendapatkan 1 Capsem Legend Rider. Siapa lagi kalau bukan favorit kita semua guys, yaitu Mamang Tsukasa Kadoya ya. Ada ternyata ya di Zetsu kamera ini. Dan untuk penampakan atasnya seperti ini aja guys ya. Jadi selain kamera dan juga diket Capsem tadi, kita itu mendapatkan 2 kartu yang bakal Anda jelaskan lebih nanti guys. Dan untuk di sampingnya seperti ini, di sampingnya keren nih guys. Jadi ini background ala-ala agent gitu ya. Jadi dibikin warna merah dan di sini ada logo dari organisasi kode. Dan seperti biasa di belakang ya cara mainnya guys ya. Dimana nanti kartu yang tadi Anda udah sebutkan, kita bisa masukin ke si kameranya dan akan menghasilkan gambar di screen kameranya ya. Terus diket Capsem juga bahkan bisa dimasukin ke si Zetsu kamera ini. Dan jangan lupa juga diket Capsem kita bakal masukin ke Zetsu Driver untuk kita dengerin suaranya. Jadi langsung aja kita buka guys ya si Zetsu Gear Series ini. Dimulai dari si Zetsu kamera ini. Penasaran nih guys ya, apakah bakal receh, apakah bakal tidak worth it? Kita bakal temukan jawabannya di video ini guys. Anda bakal review secara jujur-jujuran di sini ya. Kita lihat apakah worth it atau tidak. Nah, oke. Packingan dalamnya kayak gini guys. Nah, dia dus ya. Dan di dalamnya kayak gini. Diketnya udah ditancapin di kameranya ya. Nah, kenapa diket ada di sini? Ya kalian tahu lah ya. Karena kan ya si Mamang itu erat kaitannya dengan kamera. Dimana dia juga suka moto sembari keliling dunia. Ya, itu udah menjawab lah ya. Jadi langsung aja kita lanjut ke review lengkapnya. Oke guys, ini dia DX Zetsu kameranya. Jadi langsung aja kita komentarin dulu seperti biasa dari segi coloring dan juga detailnya ya. Kalau dari segi feel, ini sebenarnya nggak kopong-kopong amat ya. Terasa ya cukup lah ada bebannya gitu ya. Ada bobotnya juga. Dan dari segi pewarnaan ya seperti kayak item-item Zetsu lainnya. Jadi ada warna hijaunya teman-temannya yang dominan, terus ada warna hitam dan juga ada warna merah. Cuman di sini hijaunya ya agak sedikit jelek sih guys ya, soalnya ya hijau plastik banget, bukan metalik seperti kayak di Zetsu Driver ataupun seperti kayak di Vcam Zetsu. Jadi ya ini seperti kamera pada umumnya, digital kamera ya. Jadi di bagian sini teman-temannya ada kayak lensanya. Jadi untuk bagian lensanya ini kenapa nggak dibikin clear aja ya? Padahal bagusnya dibikin clear. Mereka di sini malah repaintnya itu dengan warna metallic silver. Dan untuk bagian lensanya sini kita bisa ini ya teman-teman yang mainin ya. Jadi kalau di kamera kan ini gimmick untuk kayak ngatur fokusnya. Nah jadi ini tuh bisa diputar-putar seperti ini. Dan juga di bagian sini kalau kalian lihat ada logo ya dari organisasi kode tercetak di situ. Terus untuk bagian lainnya lagi di bagian belakangnya ya seperti ini. Jadi nanti gambarnya akan keluar di sini memang ya strip-strip seperti ini. Nanti Anda bakal jelaskan juga lebih lanjut kenapa. Terus di sini kayak ada tombol-tombol tambahan lah ya. Kalau di kamera kan seperti kayak ada, nah ini pencetan menunya. Terus juga di sini kan kayak misalkan kita itu mau pencet record lah, mau ke media atau library lah dan segala macam ya. Dan di sini ada slot untuk masukin Capsemnya. Jadi segala macam Capsem di sini bisa dimasukin ke sini ya, nggak ada pembacanya ya. Jadi diket Capsem mau Capsem biasa juga bisa aja guys ya. Dan di sini ada warna clear red-nya yang agak gelap. Untuk bagian atasnya nih, ini kayak ada shutter kameranya kalau kalian lihat ya. Dan ini bisa dipencet teman-teman. Dan kalau kalian lihat lagi di bagian atasnya ya, di bagian kiri dan kanan di sini seperti kayak ada pengait biar kita itu bisa masukin tali lah ya, biar bisa dikalungin kameranya. Bagian bawahnya begini aja. Ya udah, begitu aja guys ya untuk si Zetsu kameranya. Nah, kita juga di sini dapat si clear parts ini. Jadi ini adalah slot untuk kita itu bisa masukin kartu-kartu yang sudah Anda sebutkan tadi. Kartunya itu kayak gimana? Kayak begini. Nah, ini dia kartu kameranya ya. Jadi ini kayak filmnya lah bisa dibilang ya. Jadi di sini kita itu dapat 2 kartu. Dan kalau kalian mau tahu ini total gambar yang bisa dihasilkan dari 2 kartu ini itu ada berapa? Ada 8 gambar. Loh,
Kok bisa kan sampai 8 gambar? Nah, karena satu bagian ini menghasilkan 2 gambar. Jadi ini 2, ini 2, ini 2, dan ini 2. Nah, nanti untuk kita bisa lihat gambar lebih jelasnya kayak gimana, harus kita masukin ke si clear part ini dan langsung kita masukin ke si Zetsu kamera. Begitu kira-kira. Nah, kalau kalian lihat seperti ini kan ya, tuh ini gambar apa gitu. Memang ada gitu terlihat, oh ya ini Zetsu gitu. Cuman kan nggak jelas ya karena garis-garis seperti ini. Oke, jadi langsung aja kita cobain kali ya. Dari yang mana dulu nih? Dari yang ini dulu kali ya. Nah, ini udah terlihat kayak ada mukanya si Baku ya. Jadi langsung aja di sini kita masukin ke slot atau ke si clear part yang warnanya merah ini. Terus untuk yang selanjutnya kita itu masukin ke bagian sini ya berarti ya. Mana slotnya? Oh ini. Slotnya ada di sini guys. Nah kita masukin 1, 2, 3. Nah kelihatan di sini mukanya si Baku tuh guys. Memang ya terganggu kita sama ini. Cuman ya jadi terlihat jelas gitu ya. Ini adalah muka dari Baku Yorozu. Nah, jadi kan tadi Ana bilang ya, satu kartu atau satu bagian itu ada 2 gambar ya di setiap sisinya. Nah, caranya gimana untuk ganti gambarnya? Kita itu harus masukin capsem ke sini. Jadi di sini kita ya masukin langsung aja di cat capsem. Nah, seperti ini. Jadi ini dia overall look-nya ketika si capsemnya itu sudah terpasang. Kalau di serial katanya sih pakai yang namanya itu kode capsem ya, gambarnya kucing ya. Nah, setelah seperti ini, si capsemnya, si putaran capsemnya ini kita mainin untuk mengganti si gambar yang ada di bagian layar kameranya ini. 1, 2, 3. Nah, dia ganti ya gambarnya ya, jadi Zetsu Physicam Impact. Emang kayak agak ngarata nih, gambar-gambarnya kayak masih agak sedikit bocor guys. Jadi itulah dia ya, jadi si bagian capsem yang ini tuh untuk ngeganti si gambarnya seperti ini. Tuh, mekanismenya ya begini guys. Oke, terus selanjutnya kita tuker dulu guys ya ke sisi sebelahnya lagi, ke sisi di baliknya lagi. Ini kayaknya ada si Paradigma Wonder sama si Esprim ya, recovery ya. Jadi langsung aja 1, 2, 3. Wih, bentar, ternyata ada Zetsu Technolom Stream. Mana nggak nyadar loh guys. Nah, ini dia Zetsu Technolom Stream, ternyata ada juga di gambar ini tuh. Makanya baru bisa dilihat jelas ketika sudah dimasukin ke kamera. Terus misalkan kita slide. Wih, ini baru Paradigma Wonder sama si Recovery guys. Oke, jadi gitu ya, ada 2. Nah kayak begini. Oke, jadi langsung aja kita masukin kartu yang satu lagi guys ya. Mana yang satu lagi? Nah ini, yang satu lagi coba kita masukin yang ini dulu. Ini apa nih? Ini udah kayak ada si Komandan Zero ya, dan juga ada si Zetsu juga nih. Coba 1, 2, 3. Oh, bener. Ada muka dari Komandan Zero di sini guys ya. Dan untuk gambar satunya lagi apa? Nah, Baku lagi naikin si Komandan Zero. Keren. Oke, jadi langsung aja kita putar lagi. Itu kan ada 8 gambar ya. Banyaknya. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Wih. Apa nih? Oh, Zetsu Physicam Wing. Kita putar lagi. Zetsu Physicam Transform. Oh, gitu. Tuh, lihat. Nah, ya begini doang guys gimmicknya ya. Jadi di X ini ya nggak ada elektroniknya sama sekali. Jadi menurut kalian gimana? Worth it apa enggak guys? Jadi untuk dimainin bocil ya sebenarnya sih cukup fun guys ya. Dan untuk mencabut capsemnya ya kita tinggal cabut aja. Nggak ada slot yang aneh-aneh. Itu dia teman-teman ya review Ana buat Zetsu kameranya. Jadi langsung aja kita review lebih detail lagi untuk si Decade Capsem ini. Nah, ini dia guys capsem yang sudah pasti diincar sama banyak orang, yaitu Kamerado Decade Capsem. Makanya beli Zetsu kamera dong. Jadi kita lihat ya capsemnya untuk yang Legend Rider ya, seperti yang Ana sudah review sebelum-sebelumnya, dia itu tidak clear guys ya. Cuman di sini oh ya dia itu seperti kayak plastik solid color gini aja guys. Jadi makin kelihatan banget gitu plastiknya ya. Padahal kenapa sih nggak clear ditambah glitter aja? Jadi kita lihat di sini ada warna apa nih? Pink atau magenta guys. Jadi untuk bagian bawahnya ya kayak gini aja, dan juga untuk kodenya cukup unik. Bagian kiri paling kiri, bagian kanan paling kanan. Dan langsung aja kita lihat putaran capsemnya. Untuk kita lihat animasi atau gerakan gambarnya kayak gimana ya. Kalau yang Anda lihat ya, si Mamang di sini lagi pose ngebawa Raido Booker yang mode pedang. Jadi kayak di sek. Nah, jadi gaya-gaya dia ketika udah ngeluarin si Raido Bookernya atau ketika dia itu udah berubah ya. Coba aja deh kita putar. Oh, jadi ketika dia itu
ngehunus pedangnya gitu, keluar kayak percikan gitu ya. Oke lah. Jadi langsung aja sebelum kita masukin ke Zetsu Doraiva, kita ini cobain scan di Zetsu Phone ya. Sekai no Hakaisha mestinya si Komandan Zero ngomongnya. Nah kan, ada kayak kata-kata kayak penghancur dunianya lah. Oke, jadi langsung aja kita masukin ke Zetsu Driver. Dan suaranya kayak gimana, dan light-nya kayak gimana, ini dia. Wow, keren. Anjay, yang ini keren sih. Ya udah suaranya dikit banget. Nih bagian lightnya nih yang ada 3 biji di setiap sisi kiri dan kanan guys. Ini bener-bener Deka Driver banget. Kalian tahu kan di samping Deka Driver itu kayak ada lightnya kan yang merah, biru, hijau itu kan. Nah mirip kayak gini guys. Mantap dikit Capsem. Punya nggak hey? Jadi langsung aja ya kita puter Capsemnya. Hah? Begitu doang? Kayak suara Deka Driver tuh dibuka gitu, cengeng. Langsung aja ke finishingnya ya. Oke, punish ya seperti biasa. Decade over punish. Sekali lagi ya, pastinya kita matiin lampu. Oke guys, itu dia review Ana buat Zetsu Gear Series yang pertama, yaitu DX Zetsu Camera. Menurut kalian worth it atau tidak? Memang DX ini tuh tidak ada elektroniknya sama sekali. Jadi kamera ini tuh nggak ada tempat baterainya, nggak menghasilkan suara sendiri. Jadi gimmicknya atau main pointnya itu ya tadi guys ya, dimana kita itu bisa masukin kartunya, terus nanti gambarnya itu bisa diganti-ganti lah teman-teman ya. Jadi kayak ala-ala kita itu ngejepret kamera, terus gambarnya langsung keluar di bagian layar kamera digitalnya. Ya kira-kira begitu sih guys ya. Jadi kalau kalian mau Ana lanjut untuk ke Zetsu Gear Series berikutnya, silahkan kalian komentar aja di bawah guys ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kasih penilaian kalian untuk DX yang Ana udah review di video kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye guys.